Harga minyak terus melambung, dampaknya yang kompleks terhadap ekonomi global. Di tengah gejolak geopolitik, ketegangan pasokan energi, dan ketidakpastian ekonomi pasca pandemi, dunia kini kembali dihadapkan pada kenyataan yang mengkhawatirkan. Harga minyak mentah terus mengalami lonjakan signifikan. Kenaikan harga minyak ini bukan sekadar angka statistik dalam grafik ekonomi global, melainkan fenomena yang mengguncang sendi-sendi kehidupan masyarakat dunia. Dalam konteks globalisasi yang saling terhubung, fluktuasi harga minyak berdampak jauh lebih luas daripada sekadar pengisian bahan bakar kendaraan. Ia menggerakkan, dan sekaligus mengguncang, ekonomi makro dan mikro secara bersamaan. Mengapa harga minyak bisa naik terus? Untuk memahami pengaruhnya, penting terlebih dahulu memahami penyebab utamanya. Harga minyak ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar global. Namun, faktor-faktor geopolitik, kebijakan OPEC+, konflik regional, serta krisis logistik global menjadi penyebab utama lonjakan harga terbaru. Misalnya, gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah atau sanksi ekonomi terhadap negara produsen minyak seperti Rusia dapat memicu ketidakseimbangan antara kebutuhan pasar dan kapasitas suplai. Di sisi lain, pemulihan ekonomi pasca pandemi meningkatkan kembali permintaan energi secara drastis, sedangkan pasokan belum sepenuhnya pulih. Hal ini memperkuat tekanan terhadap harga minyak. Tak hanya itu, kebijakan lingkungan yang berfokus pada transisi energi juga menciptakan ketidakseimbangan jangka pendek, karena investasi pada sektor energi fosil dikurangi sebelum energi terbarukan benar-benar siap menggantikannya secara penuh. Efek domino terhadap ekonomi global. Kenaikan harga minyak memicu efek domino ke berbagai sektor. Minyak merupakan komoditas dasar yang menjadi input utama dalam produksi, transportasi, dan distribusi barang. Maka ketika harga minyak naik, biaya produksi pun turut meningkat. Berikut ini beberapa dampak luas yang ditimbulkan. 1. Inflasi melonjak di banyak negara. Harga minyak sangat erat kaitannya dengan harga barang dan jasa lainnya, terutama yang memerlukan transportasi dan logistik. Ketika harga bahan bakar naik, ongkos distribusi barang meningkat. Ini berarti harga kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya juga naik. Fenomena ini disebut sebagai cost push inflasi. Negara-negara berkembang yang bergantung pada impor minyak bahkan bisa mengalami inflasi yang jauh lebih parah. Di negara-negara ini, setiap rupiah atau dolar tambahan yang harus dibayarkan untuk minyak berarti beban fiskal yang lebih berat dan ancaman krisis biaya hidup bagi rakyatnya. 1, 2. Capacity current kebijakan subsidi energi pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, masih memberikan subsidi untuk bahan bakar. Ketika harga minyak naik, pemerintah harus meningkatkan anggaran subsidi agar harga di tingkat konsumen tetap stabil. Jika tidak, maka harga BBM akan melonjak dan memicu keresahan sosial. Namun, peningkatan subsidi energi berdampak pada alokasi anggaran negara. Dana yang semestinya bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan infrastruktur, kini harus dialihkan untuk menutup subsidi BBM. Dalam jangka panjang, hal ini mempersempit ruang fiskal dan memperburuk ketahanan ekonomi nasional. Kinerja industri dan dunia usaha tertekan. Sektor industri, terutama manufaktur dan transportasi, sangat sensitif terhadap harga energi. Biaya operasional mereka akan naik seiring dengan meningkatnya harga minyak. Banyak perusahaan akhirnya mengurangi produksi, menunda ekspansi, atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja, PHK, untuk mempertahankan margin keuntungan. Dampaknya, tingkat pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat menurun, dan daya beli ikut tergerus. Ekonomi real melemah, dan ini bisa menjurus pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 4. Volatilitas pasar keuangan. Harga minyak yang terus naik juga menimbulkan volatilitas di pasar keuangan. Investor menjadi cemas terhadap potensi inflasi dan kenaikan suku bunga sebagai respons dari bank sentral. Hal ini memicu arus modal keluar dari negara berkembang ke negara maju yang dianggap lebih stabil, sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal. Mata uang yang terdepresiasi akan memperburuk tekanan inflasi karena harga barang impor menjadi lebih mahal. Inilah lingkaran setan yang bisa menjerumuskan ekonomi ke dalam krisis yang lebih dalam. 5. Ketimpangan global.
Semakin tajam kenaikan harga minyak menciptakan ketimpangan ekonomi antara negara-negara produsen dan konsumen energi. Negara-negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Rusia, dan negara-negara Teluk cenderung mendapatkan manfaat dari kenaikan harga ini karena pendapatan ekspor mereka meningkat drastis. Sebaliknya, negara-negara pengimpor minyak, terutama di Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Latin, mengalami defisit neraca perdagangan dan tekanan ekonomi yang berat. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini dapat memicu instabilitas politik dan sosial di berbagai belahan dunia. Respons kebijakan dan tantangan global, pemerintah dan otoritas moneter di berbagai negara menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka harus menjaga stabilitas harga agar inflasi tidak melambung tinggi. Di sisi lain, mereka juga tidak bisa begitu saja menekan konsumsi dengan menaikkan suku bunga karena berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi. Bank sentral seperti The Fed, AS, dan ECB Eropa telah memberi sinyal kenaikan suku bunga sebagai upaya untuk menahan inflasi. Namun, kebijakan ini dapat memperberat beban utang dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Negara-negara berkembang berada dalam posisi yang lebih rentan karena tidak memiliki fleksibilitas fiskal maupun moneter sebesar negara-negara maju. Sementara itu, negara-negara pengimpor minyak seperti India, Jepang, dan negara-negara ASEAN mulai mempercepat diversifikasi sumber energi dan menjajaki kerja sama strategis untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang. Namun, solusi ini membutuhkan waktu dan investasi besar. Jawab, solusinya, menuju transisi energi yang nyata, kenaikan harga minyak harus menjadi peringatan keras bahwa ketergantungan terhadap energi fosil sangat berisiko. Dunia memerlukan transisi yang nyata dan sistematis menuju sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi. Namun transisi energi bukan hanya tentang mengganti teknologi, melainkan juga soal perubahan kebijakan, investasi, dan kesadaran kolektif. Negara-negara harus mempercepat reformasi struktural, membangun infrastruktur energi hijau, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang mendukung inovasi energi bersih. Di tengah krisis ini, peluang untuk mempercepat transformasi energi semakin besar. Tapi perlu keberanian politik dan konsistensi kebijakan agar transisi ini tidak hanya menjadi slogan, melainkan benar-benar menjadi jalan keluar dari siklus krisis energi yang berulang. Dunia di persimpangan jalan energi, melambungnya harga minyak bukan sekadar gejolak pasar, melainkan cermin dari ketergantungan struktural terhadap bahan bakar fosil yang belum tuntas. Dampaknya menyentuh semua lini, dari dapur rumah tangga, laporan keuangan perusahaan, hingga strategi diplomatik negara. Krisis energi hari ini menuntut kita untuk tidak hanya bereaksi, tetapi juga berevolusi. Jika dunia hanya bertahan dengan solusi jangka pendek, maka fluktuasi harga minyak akan terus menjadi ancaman berulang. Namun, jika momen ini dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk membangun masa depan energi yang berkelanjutan, maka dunia bisa keluar dari jerat krisis dan menuju stabilitas ekonomi yang lebih adil dan tangguh.